Shalom, salam kamu spesial. Saya senang malam ini kita bisa berjumpa lagi. Saya ingin mengangkat satu topik luar biasa. Ustadz Agustan banyak menghina Kristen. Kristen disebut bani kolor, impoten, dan agama terlaknat. Kristen mengampuni dia karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Kadrun makin parah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya menyaksikan ada video singkat di TikTok dari channel Mu'alaf Care Indonesia, dan itu adalah channel dari Ustadz Agustan. Di situ dengan jelas ditunjukkan bahwa Ustadz Agustan begitu marah, dia begitu emosi. Teristimewa dia emosi dengan amanat agung orang Kristen. Oleh sebab itu mari kita akan lihat bersama-sama video singkat ini. Mari kita saksikan. Kekristenan itu macam orang impoten dan obat kuat. Ya, kalau orang impoten itu nggak bisa ereksi, saudara. Harus menggunakan obat kuat. Ya. Jadi ketika tidak ada obat kuat, ya tidak bisa apa-apa. Ya, artinya kalau tidak ada amanat agung, ya, bahwa oten itu udah musnah, saudara. Ya, karena itu tadi kekristenan itu sama seperti obat kuat, ya. Jadi mereka itu kan pada ipoten semua. Ketika nggak ada obat kuat, ya mereka nggak bakal bisa produksi, tidak bisa meneruskan generasinya. Nah, obat kuat ini apa? Ya amanat agung ini, saudara. Ya kan? Dengan penjajahannya, ya, dengan cuci otaknya, ya, dengan super mie indominya. Ini kan agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten, ya. Jadi memang ini agama-agama yang impoten, saudara. Ya, jadi dia nggak bisa ereksi tanpa obat kuat, gitu. Jadi sebetulnya mah udah musnah ini agama ini, tapi karena itu tadi, ya, tiap nggak bisa ereksi, ya minum obat kuat, ya, jadinya bisa meneruskan generasinya. Minum obat kuatnya pakai apa? Ya, pakai amanat agung, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah melihat video singkat cacian dari Ustadz Agustan dan makiannya yang mengerikan itu, ya, harusnya kita sebagai orang Kristen tidak perlu emosi. Yang perlu kita lakukan adalah kita menjawab apa yang dipermasalahkan oleh Ustadz Agustan secara khusus tentang amanat agung, ya. Dan saya pikir amanat agung dalam kekristenan itu tidak ada beda dengan penyebaran agama Islam juga, karena ya agama Islam juga ada tugas yang harus dilakukan oleh para pemimpin agama, dan saya pikir juga itu dilakukan oleh Ustadz Agustan, yaitu menyebarkan berita, ya, tentang kebenaran Al-Quran. Nah, dalam Kristen kita menyebut itu sebagai amanat agung, perintah agung dari Tuhan Yesus untuk kita sampaikan. Nah, saya ingin supaya kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama, amanat agung itu memiliki tujuan yang mulia, ya. Kenapa memiliki tujuan yang mulia? Karena amanat agung itu bukan tujuan jasmani. Tujuannya adalah supaya orang diselamatkan, orang dibebaskan dari dosa, ya, dan orang itu hidup dalam kebenaran. Orang dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan merusak dan berpindah kepada kebiasaan yang baik. Saya pikir juga, ya, dalam dakwah-dakwah saudara-saudara Muslim dan juga Ustadz Agustan itu tujuannya kita ingin memperbaiki moral masyarakat, kita ingin mengubah kondisi masyarakat secara moral. Nah, itu adalah tujuan dari amanat agung, ya. Jadi
tujuan amanat agung itu mulia, teristimewa kita di Kristen. Kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena ada tanggung jawab bahwa kalau Injil tidak diberitakan secara khusus buat keluarga kita yang tidak bertobat, dan kita tidak menyampaikan Injil, waktu mereka masuk neraka kita bertanggung jawab. Karena tugas kita, ya tugas utama orang Kristen itu yaitu menyampaikan kabar baik, menyampaikan amanat agung. Nah itu yang harus kita lakukan. Tujuannya mulia. Saya pikir sama juga dengan saudara-saudara di Muslim. Dakwah untuk orang masuk kepada agama Islam supaya juga mereka pergi ke surganya orang Islam. Kita juga begitu. Ya, jadi saya pikir kenapa Ustadz Agustan harus marah, benci, bahkan berkata bahwa agama terlaknat. Bagi saya ada sesuatu yang tidak tepat, ada yang salah dengan Pak Ustadz Agustan. Pak Ustadz Agustan juga harusnya mengerti tentang prinsip ini, karena dulu Pak Ustadz Agustan adalah pendeta yang juga memberitakan Injil, dan sekarang di Islam juga mendakwah. Ya, jadi kita punya tujuan yang sama, yang mulia. Mari kita lakukan dengan baik. Ya, karena itu yang Tuhan inginkan. Yang kedua, amanat agung itu harus dilakukan dengan kasih. Ya, nah ini penting. Kekristenan juga mengajarkan bahwa kita perlu memberitakan Injil, tapi inti pemberitaan Injil itu adalah kasih. Kasih itu lebih penting dari pemberitaan Injil itu sendiri. Kenapa? Karena ada pepatah Cina yang mengatakan, ya, hidup kita berbicara lebih keras dari khotbah kita. Ya, nah kembali kepada apa yang saya tadi katakan, bahwa di dalam Muslim pun orang harus berdakwah, Ustadz harus berdakwah, Ustadz Agustan harus berdakwah, dan itu yang dilakukan kan. Nah di dalam dakwah itu tujuannya mulia, tujuannya untuk orang mengenal kebenaran agama Islam, maupun kalau kita di Kristen, kebenaran agama Kristen. Tetapi harus kita lakukan dengan kasih. Kenapa? Karena saya pikir hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan orang. Manusia tidak bisa. Pemberitaan Injil dalam Kristen tidak bisa menyelamatkan orang, kecuali Tuhan datang, membuka hatinya, membuka pikirannya, dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia akan diselamatkan. Karena itu perlu dilakukan dengan kasih. Di dalam Muslim pun saya tahu, bahkan saya menonton beberapa video dari Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Felix Liao. Dengan jelas mereka berulang-ulang berkata bahwa hidayah itu milik Allah. Jadi dalam dakwah orang Islam juga menyadari bahwa mereka hanya berserah kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah. Kristen pun demikian. Itu sebabnya kenapa kita benci. Karena kalau orang itu bisa berpindah agama, baik itu pindah ke Muslim maupun pindah ke Kristen atau beragama Kristen, itu karena Allah telah bekerja di dalam hatinya. Allah telah bekerja di dalam hidupnya. Nah, kenapa kita menjadi benci? Memang betul, ada hal-hal yang kadang-kadang terjadi sehingga orang menuduh. Ya, contohnya, dalam kasih orang Kristen memberitakan Injil, kadang-kadang melihat orang itu ya mungkin membutuhkan bantuan secara jasmani, dia melakukan itu, menolong orang itu. Saya pikir menolong ada sesuatu yang tidak salah. Memang jangan memberi orang roti atau apa super mie yang seringkali dituduhkan kepada Kristen untuk orang itu berpindah agama. Saya pikir kalau orang berpindah agama juga karena super mie, betapa rendahnya derajat orang itu, ya. Dan saya pikir dia, kalaupun dia ada di dalam kekristenan, dia tidak akan lama. Karena motivasinya tidak benar. Itu sebabnya orang Kristen tidak ada perintah, tidak ada semacam dorongan atau ajaran bahwa kita harus mempengaruhi orang dengan benda-benda jasmani. Ya, nah saya pikir di dalam Muslim pun demikian. Kalau orang tertarik dengan agama Muslim, orang Muslim melakukan sesuatu. Saya lihat di channel dari Ustadz Ipung, ya, Ipung Atria, itu dengan jelas pendeta dan Cemumek ya sudah masuk ke Islam. Dia mendapatkan bonus untuk umroh, dan pulang dia mendapatkan rumah, dan kemudian ada dibelikan rumah itu, ada tanah untuk dia bisa bisnis. Saya pikir itu baik, ya. Kenapa kita mesti sibuk menghakimi? Ya bisa saja
akhirnya orang punya motivasi masuk kepada agama tertentu karena ada bonus-bonus, ada janji-janji. Nah, di Kristen pun kalau orang masuk kepada agama Kristen karena bonus, karena janji, ya karena sesuatu yang diiming-imingi sehingga dia masuk, orang itu juga tidak akan bertahan. Karena itu mari kita harus sadar, harusnya Ustadz Agustan tidak perlu marah, tidak perlu benci kepada amanat agung Kristen, bahkan menghina, mengata-ngatai bahwa agama Kristen adalah agama terlaknat. Waduh, saya sendiri kaget waktu menonton video itu. Memang kita harus terus mengampuni, ya Pak Ustadz. Ya, itu sebabnya yang ketiga yang kita bisa belajar adalah ampuni Ustadz Agustan karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat, ya. Karena di dalam Lukas 23 ayat 34 di situ dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya mau katakan kepada teman-teman saya orang Kristen, jangan benci kepada Ustadz Agustan. Kita mengampuni dia, kita mengasihi dia, kita terus mengambil waktu untuk berdoa bagi dia supaya dia dapat sadar dan bertobat, ya, dan hidupnya betul-betul menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu yang Tuhan mau. Nah, kita sedang membaca tentang Yesus. Yesus dianiaya, bahkan dia disalibkan, tapi dia berdoa kepada Bapa di surga untuk mengampuni mereka. Dan dia bahkan mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, mungkin orang berkata, Pak Ustadz Agustan tahu apa yang dia perbuat. Itu urusannya dengan Tuhan. Nanti dia bertanggung jawab dengan Tuhan. Memang kita tahu bahwa apa yang terjadi, sedang terjadi, yaitu beliau sakit. Tapi mari kita terus berdoa supaya beliau betul-betul waktu berada di agama Muslim, beliau hidup benar-benar menjadi berkat seperti apa yang terjadi sebagai orang Kristen, apa yang Tuhan mau bagi kita semua. Mari kita ambil waktu sejenak buat berdoa buat Pak Ustadz Agustan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa Engkau mengasihi Ustadz Agustan. Kasih-Mu cukup, anugerah-Mu cukup. Karena itu kami berdoa, Tuhan, ampuni dia. Semua penghinaannya kepada kekristenan, semua penghinaannya kepada orang percaya, semua penghinaannya kepada Engkau. Tuhan, ampuni dia, kasihani dia, selamatkan dia. Kami juga tahu bahwa dia ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa, Tuhan, datangi dia, ampuni dia, jamah dia, sembuhkan dia. Kami tahu juga dia membutuhkan donasi. Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka ada keuangan yang cukup untuk pengobatannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan waktu Engkau subscribe, Engkau sedang mendukung channel ini untuk terus berkembang dan menjadi berkat besar. Jangan lupa memberi komen. Jangan lupa juga menekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasinya. Dan kalau engkau diberkati, jangan lupa bagikan sehingga ada banyak orang diberkati. Saya percaya engkau yang menonton video ini, malam ini engkau diberkati, bahkan engkau dapat diselamatkan oleh Tuhan kalau engkau membuka hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.